Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursi Diansah. Pada video berikut ini saya akan menyampaikan tentang persentase masing-masing ranah atau 3 ranah dalam pemenuhan SKP untuk perpanjangan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, berapa persentase atau SKP wajib yang harus dipenuhi di setiap ranah? Simak di video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe video saya agar nanti banyak informasi-informasi lain yang akan saya bagikan. Baik, dalam pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, itu kita diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau P2KB dari 3 ranah, yakni ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan ranah pengabdian. Nah, aturan atau dasar dari pengaturan untuk kecukupan SKP untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1561 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, di pedoman ini diatur tentang bagaimana pemenuhan SKP untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemenuhan SKP itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wajib melalui 3 ranah atau didapatkan dari 3 ranah, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Besaran SKP untuk masing-masing profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sudah ada di Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1561 tahun 2024 ini. Jadi masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa saja berbeda tergantung dari penetapan yang ditentukan oleh kolegium masing-masing profesi. Nah, untuk ranah pemenuhan SKP di kondisi umum, yang pertama untuk ranah pembelajaran itu dengan komposisi minimum 45% dari total SKP yang diperoleh dalam 5 tahun. Nah, kita lihat ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi nilai minimum dalam 5 tahun adalah untuk pembelajaran adalah 45% dari total SKP untuk kondisi umum ya, daerah yang dalam kondisi umum. Nah, kita lihat nanti berapa besaran SKP yang harus kita capai dalam 5 tahun. Ini 45% untuk pembelajaran, kemudian ranah pelayanan ya di komposisi minimum yang harus kita dapatkan selama 5 tahun adalah 35% dari total SKP. Jadi misalnya kalau perawat 50 berarti 35% dari 50 SKP itu yang harus kita capai untuk ranah pelayanan dalam 5 tahun. Kemudian ranah pengabdian itu komposisi untuk kondisi umum adalah 5% dari total SKP yang diwajibkan untuk dicapai dalam 5 tahun. Pertanyaan, sisa SKP-nya kemana? Jadi sisa SKP sebanyak 15% itu boleh didapatkan dari ranah manapun. Bisa dari pembelajaran, bisa dari pengabdian, atau dari ranah pelayanan. Ini untuk kondisi umum. Bagaimana untuk kondisi yang dalam kondisi khusus ya, daerah yang dalam kondisi khusus ini berbeda. Untuk pembelajaran di daerah kondisi khusus itu wajib mengumpulkan minimum 25% dari total SKP. Jadi ini untuk kondisi khusus. Kemudian untuk ranah pelayanan adalah 55% dari SKP yang harus dicapai dalam 5 tahun. Ini untuk kondisi khusus ya teman-teman. Kemudian ranah pengabdian. Ranah pengabdian untuk di kondisi khusus sama 5%. Artinya
5% sama dengan yang kondisi umum. Nah, sisanya adalah bisa diperoleh dari ranah manapun. Jadi yang penting target presentasi wajib tadi harus terpenuhi ya. Nah, kita lihat bagaimana cara menghitungnya atau berapa SKP sih yang misalnya wajib kita penuhi. Saya ambil contoh karena saya seorang perawat, maka apabila dalam kondisi umum, karena saya berada di kondisi umum, maka di ranah pembelajaran saya harus mendapatkan 45% kali 50 SKP untuk profesi perawat. Maka saya harus mengumpulkan 22,5 SKP yang harus saya peroleh selama 5 tahun. Nah, jadi untuk pembelajaran dalam kondisi umum, nilai SKP yang wajib kita kumpulkan selama 5 tahun adalah 22,5 SKP ya teman-teman. Kemudian ranah pelayanan. Untuk ranah pelayanan, seperti sudah disampaikan di aturan bahwa 35% kali 50 SKP, maka saya harus mengumpulkan sebanyak 17,5 SKP untuk 5 tahun perolehan SKP tersebut. Jadi ini yang harus kita kumpulkan untuk di ranah pelayanan. Kemudian ranah pengabdian 5% tadi kan, kemudian kali 50 SKP kami untuk perawat, maka didapatkan 2,5 SKP yang harus diperoleh selama 5 tahun. Nah, ini yang harus kita capai dulu, nilai SKP minimum yang harus kita capai supaya nanti terbaca di sistem, kecukupannya bisa dibaca oleh sistem ya, seperti itu. Kemudian 15%-nya sebanyak 7,5% atau 7,5 SKP itu bisa diperoleh dari ranah manapun, sehingga cukuplah menjadi 50 SKP dalam 5 tahun. Jadi ini yang perlu kita pahami ya teman-teman. Nah, setiap kegiatan yang diajukan baik untuk ranah pelayanan kemudian ranah pengabdian itu kan kita nanti mengupload secara mandiri di SKP platform masing-masing. Nah, usulan atau dokumen yang kita upload itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh kolegium masing-masing profesi. Kalau perawat misalnya di kolegium keperawatan. Setelah divalidasi, maka nilai SKP itu akan masuk di platform SKP kita atau SKP platform masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi proses validasi untuk ranah pelayanan dan ranah pengabdian itu dilakukan oleh kolegium masing-masing profesi keperawatan. Bila mana nanti teman-teman sudah mengupload dokumen pelayanan kemudian pengabdian belum juga divalidasi, teman-teman bisa melapor kepada helpdesk Ditjen Nakes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi silakan disampaikan untuk segera divalidasi. Jadi demikian teman-teman tentang nilai SKP minimum yang harus diperoleh di setiap ranah capaian SKP untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.